Shalom, puji Tuhan. Akhirnya kita dapat berjumpa kembali dengan ibadah raya GSJA Citra Raya. Mari beribadah bersama dengan sukacita untuk menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kita boleh diberkati oleh Tuhan pada saat ini, amin. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami kembali kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena kebaikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah nama Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami saat ini Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Kami merasakan rawatan Engkau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami memuji menyembah nama Engkau Tuhan, kami mendapatkan Tuhan berkat daripada Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan nama Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah kita untuk memberikan kita kekuatan dan sukacita. Mari kita naikkan pujian bersama-sama, anggur baru dicurahkan. Haleluya.
Yes, puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Pikirannya mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang masih beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dan yakin di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang belajar untuk taat kepada Tuhan. 4.0 Obedient to God. Jadi kita akan belajar 4 kebenaran tentang ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama adalah obedient by faith, taat karena iman. Mari kita akan melihat apa yang dimaksudkan taat karena iman. Di dalam Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6, ini memang berbicara mengenai beberapa nasihat. Dan salah satu hal yang menarik untuk kita temukan di dalam ayat yang ke-6, di mana pada waktu itu sebetulnya bahwa murid-murid Tuhan yang mendengar nasihat dari Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menambahkan iman kepada mereka. Di dalam ayat 5 dikatakan, tambahkanlah iman kami. Dan apa jawaban Tuhan di dalam ayat yang ke-6? Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bagi kita di sini disebutkan yang pertama adalah pohon ara, atau disebut dengan pohon besaran hitam yang dipelihara Palestina, dapat dijumpai hampir di semua tempat. Nah, menanam pohon ini di dalam laut seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini sesuatu yang tampaknya fantastis. Tetapi Yesus berusaha untuk menunjukkan kepada murid-muridnya, kepada para rasul pada waktu itu yang mendengarkan nasihatnya dan memohon supaya Tuhan menambahkan iman kepada mereka, bahwa Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa iman tidak mengenal yang namanya mustahil. Nah, yang kedua adalah biji sawi. Perhatikan sekali lagi, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja. Nah, biji sawi merupakan biji terkecil yang dikenal oleh para petani di Palestina. Kalau kita bisa lihat di dalam Injil Lukas 13 ayat 19. Yesus Kristus menekankan vitalitas iman dan bukan jumlahnya, dengan memberikan gambaran biji sawi yang dilihat itu bukan kuantitas jumlahnya, bukan besarnya seperti biji sawi yang kecil, tetapi bagaimana iman itu membuat kehidupan kita tetap bertahan dalam segala situasi. Sehingga kalau kita memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, dan saya ingin mengatakan bahwa taat karena iman kepada Tuhan, kita akan melewati kemustahilan dan memampukan kita bertahan di berbagai situasi kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar tentang taat dalam kemurnian, obedience in purity. Mari kita perhatikan Injil Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Dan di sini memang berbicara, Yesus sedang berbicara memberikan gambar tentang hubungan Tuhan dan hamba. Dan yang menarik bagi saya,
Di dalam ayat 9 dan 10, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pekerjaan seorang budak atau hamba dianggap sebagai hal yang sudah selayaknya melakukan tugasnya demikian. Jadi hanya pekerjaan yang dilakukan di luar tugas sajalah yang layak memperoleh ucapan terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, taat kemurnian itu berbicara taat yang asli, taat yang tidak pura-pura, taat yang dengan ketulusan hati, taat yang dengan kerelaan hati. Itu adalah taat hanya untuk memuliakan Tuhan. Taat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Thomas Watson pernah mengatakan, biarlah kita mentaati Dia dan kehendaknya dengan mata yang murni untuk kemuliaannya. Pernahkah saudara mendengarkan kisah pelayanan dari Wesley bersaudara, Charles dan John Wesley? Every day, setiap hari mereka menaiki kudanya dan berkhotbah keliling. Suatu kali ada orang akan menembaknya. Tetapi puji Tuhan, oleh karena ketaatannya yang murni untuk memuliakan Tuhan, dia dilindungi oleh Tuhan. Dan orang-orang yang mendengarkan khotbahnya mulai bertobat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa murni hati kita, seberapa rela hati kita. Mari kita belajar taat dalam kemurnian kepada Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita belajar taat dalam kemurnian hati kita, maka akan memotivasi kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah obey with thanksgiving. Taat dengan ucapan syukur. Mari kita perhatikan apa yang dimaksudkan dengan taat dengan ucapan syukur melalui sebuah peristiwa yang terjadi, yang dicatat dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 15. Yang berhubungan dengan ke-10 orang kusta. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan pada waktu itu, pada waktu Yesus sedang ada di Yerusalem dan juga menyusuri perbatasan Samaria Galilea, lalu memasuki sebuah desa dan datang 10 orang kusta. Dan 10 orang kusta ini mereka serempak bersama-sama memohon supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka? Bahwa Tuhan akan melakukannya. Dan yang menjadi tradisi atau kebiasaan pada waktu itu, kalau mereka disembuhkan, maka mereka harus melapor kepada imam-imam. Artinya bahwa mereka sudah tahir dari kustanya. Nah, mengapa saudara? Karena kalau orang kusta itu adalah najis. Dan ini yang luar biasa sekali. Kalau mereka berani datang kepada Tuhan Yesus, lalu memohon supaya Tuhan mengasihi dan menyembuhkan mereka. Dan pada gilirannya Tuhan akhirnya menyuruh mereka melaporkan kepada mereka kembali kepada para imam. Supaya ketika para imam mengetahui bahwa mereka sudah sembuh, mereka bisa kembali ke masyarakat. Dan Tuhan berpesan kepada mereka supaya mereka kembali kepadanya. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi ada 10 orang yang mengidap sakit kusta dan memohon supaya Tuhan mentahirkan mereka. Tapi yang kembali hanya 1 orang. Tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur sudah ditahirkan, dan orang itu justru adalah orang Samaria. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersyukur, belajar dari orang Samaria ini yang datang kembali mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia taat dengan ucapan syukur kepada Tuhan kembali, karena Tuhan sudah
mentahirkan dirinya dari kusta. Saudara, acap kali memang Tuhan tidak menyuruh kita melakukan hal itu. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, yang telah dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar taat dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Pada waktu yang lalu sangat kesulitan beraktivitas dalam bisnis, dalam pekerjaan, pendidikan. Bahkan anak kita harus belajar online di rumah. Tetapi kita melalui hal itu semuanya. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan akan mendorong kita selalu ingat bahwa segalanya karena Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Saudara, yang keempat adalah taat serta tekun berdoa. Mari kita perhatikan apa yang dimaksudkan dengan taat serta tekun berdoa. Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang hakim yang tak benar dalam Injil Lukas 18 ayat 1-8. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana seorang wanita dia datang kepada seorang hakim. Dan mari perhatikan bahwa janda itu datang berkali-kali supaya hakim itu membela haknya terhadap lawannya. Dan akhirnya kita mendapati bahwa hakim itu menolongnya. Saudara, di dalam Injil Lukas 18 ayat 1 dijelaskan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi perumpamaan janda yang datang berkali-kali kepada hakim yang jahat, dan akhirnya hakim yang jahat itu karena tidak mau diganggu lagi, akhirnya menolong, membela hak janda itu untuk terhadap lawannya. Ini merupakan pelajaran dari Tuhan, memberikan sebuah perumpamaan supaya setiap orang selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menginginkan murid-muridnya, para pengikutnya akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya? Berdoa tidak jemu-jemu, berdoa dengan tekun, terus-menerus, tidak menjadi kendor dan tidak kehilangan semangat dalam hati kita supaya dapat melakukan kehendak Allah bagi kehidupan kita. Saudara, mari kita akan perhatikan dari perumpamaan janda yang ulet ini, kita belajar tentang tekun berdoa. Dalam hidup ini kita mempunyai musuh. Di sana ada kata lawanku. Dalam Injil Lukas 18 ayat 3. Tentunya kita mengerti siapa lawan kita, iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 digambarkan bahwa dia seperti singa yang mengaum dan siap menerkam kita. Dan dikasih oleh Tuhan dalam doa kita harus melawan dosa dan meminta keadilan. Di dalam ayat yang ke-7 Injil Lukas 18, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara dikasih Tuhan, doa yang tidak jemu-jemu dianggap sebagai iman. Di Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Taat serta tekun berdoa kepada Tuhan akan mendorong kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Taat serta tekun berdoa akan mendorong kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak hanya mengandalkan kekuatan diri kita. Kita tidak hanya mengandalkan kepintaran kita. Kita tidak hanya mengandalkan pangkat, gelar, status sosial kita. Sebab ada banyak masalah, ada banyak problem, ada banyak tantangan yang tidak dapat dijawab oleh pangkat, oleh gelar, oleh status sosial kita. Hanya oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Oleh karena itu taat serta tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan datang berdoa. Sekaligus pada hari ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Apakah sakramen perjamuan kudus itu? Acara gerejawi yang bertujuan untuk mengingat kembali kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan menjadi sebuah pelajaran
bagi iman kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali kali yang kedua untuk menjemput kita gerejanya. Saudara kasih Tuhan, mengapa harus menggunakan roti dan anggur? Karena roti melambangkan tubuh Yesus yang terluka. Anggur melambangkan darahnya yang kudus, menyucikan kehidupan kita dari dosa. Saudara, siapakah yang boleh makan dan minum dari roti dan anggur perjamuan kudus itu? Yang pertama adalah setiap orang yang sudah mengenal, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengerti makna dan tujuan dari perjamuan kudus dan berkomitmen hidup baru di dalam Tuhan. Saudara, marilah kita akan datang kembali kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada hari ini kami sudah dengar berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya kami akan menghormati tubuh dan darah-Mu. Dengan perjamuan kudus kami mengingat kembali kematian-Mu di atas kayu salib. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Sehingga kami dengan iman kami percaya Tuhan akan datang segera kali yang kedua untuk menjemput kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati roti dan anggur, dan kami menikmatinya dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020, angkatlah roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang melambangkan tubuh Yesus yang terluka ini kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkatlah cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah anggur ini yang melambangkan darah Yesus yang kudus telah menguduskan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Syukur. Saya ingin berdoa buat saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dan kami bersyukur bisa bersama-sama kembali melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengambil komitmen keputusan yang baru untuk taat kepadamu ya Tuhan. Taat karena iman, percaya kami kepada Tuhan. Taat dalam kemurnian hati, ketulusan hati kami. Taat yang asli, yang tidak pura-pura, yang rela hati Tuhan. Taat apa adanya Tuhan. Kami belajar taat, disertai dengan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Taat serta tekun berdoa. Tuhan, kiranya Engkau mengetahui, memahami komitmen keputusan kami hari ini. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan buat setiap umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati, Tuhan menolong, dan kuasa Tuhan datang memberi kemenangan yang baru. Kalau ada di antara umat Tuhan hari ini yang mengalami sakit di rumah,
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur darah anak domba Allah Yesus Kristus disembuhkan menjadi sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengundang damai sejahtera-Mu datang kepada setiap umat-Mu yang di rumah, yang sedang beribadah pada hari ini. Tuhan, Kau memberkati hidup mereka, anak mereka, menantu, oh Tuhan, mertua, memberkati seluruh anggota keluarga yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami menjadi bagian dari orang-orang yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib menyelamatkan kehidupan kami. Biarlah dengan tekad bulat sebagai ekspresi kami mengasihi Tuhan, kami ingin taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, yang mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu memberi damai sejahtera. Akhirnya terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita dengan penuh sukacita. Mari kita akan katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati, selalu semangat, yes. Puji Tuhan, baru saja kita selesai mengikuti ibadah online hari ini. Selanjutnya kami mengundang saudara bersama dalam kegiatan sepekan online. Mulai Selasa sampai Minggu, kiranya kita dapat bertumbuh bersama dalam Kristus. Khusus persembahan dapat diberikan sesuai dengan informasi yang kami berikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.